Di desa terpencil Karangjati, keluarga Wiratma dikenal sebagai keluarga terpandang. Mereka bukan hanya kaya, tetapi juga dikenal dermawan. Pak Wiratma, yang merupakan kepala keluarga, sangat dihormati oleh warga desa sebagai sosok yang bijaksana dan selalu membantu. Dan istrinya, yang bernama Busari, sering memberikan obat-obatan bagi warga yang sakit. Anak-anak mereka, Joko dan Lestari, juga tidak kalah baiknya, selalu ramah dan aktif dalam kegiatan desa. Namun, di balik keramahan itu, ada rahasia kelam yang telah diwariskan turun-temurun. Sebuah rahasia yang telah mengantarkan keluarga Wiratma pada kekayaan dan kekuasaan, tetapi juga menuntut harga yang tak pernah bisa ditebus, yaitu nyawa manusia setiap malam suro. Malam itu, langit Karangjati diselimuti awan hitam pekat. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus membawa bisikan halus yang hanya bisa didengar oleh mereka yang memiliki hubungan dengan dunia gaib. Di dalam rumah besar keluarga Wiratma, suasana sunyi dan mencekam. Semua pintu dan jendela telah ditutup rapat. Di ruang tengah, Pak Wiratma duduk bersila di depan sebuah altar tua. Di atas altar itu, sebilah keris pusaka berwarna kehitaman terbaring dengan kilatan merah samar di sepanjang bilahnya. Keris itu dikenal dengan nama Jagal Sukma, pusaka yang telah diwariskan turun-temurun sejak zaman leluhur mereka. Dan di samping altar, seorang pemuda terikat erat dengan kain mori putih. Matanya yang penuh ketakutan menatap ke sekeliling ruangan, berusaha mencari celah untuk melarikan diri. Namun, tak ada jalan keluar. Dia adalah tumbal malam ini. Pak Wiratma mengambil segenggam bunga setaman dan menaburkannya di sekitar tubuh pemuda itu, lalu menyiramkan air kembang ke wajahnya. Pemuda itu meronta ketakutan. Busari, yang berdiri di samping suaminya, hanya menatapnya dengan ekspresi kosong. Joko, anak sulung keluarga Wiratma, berdiri di sudut ruangan dengan wajah tegang. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan ritual secara langsung. Sejak kecil, dia hanya mendengar cerita dari ayahnya tentang bagaimana keluarga mereka menjadi kaya dan berkuasa. Malam ini, dia akan melihat sendiri harga dari semua itu. Lestari, adiknya, tidak ada di sana. Sejak kecil, dia selalu merasa takut dengan ritual ini. Malam suro selalu menjadi malam yang penuh ketegangan baginya. Ia memilih bersembunyi di kamarnya, menutup telinga rapat-rapat, berharap malam segera berakhir. Pak Wiratma mulai merapalkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya lirih, tetapi memenuhi seluruh ruangan. Bau dupa yang menyengat bercampur dengan aroma darah dari ritual tahun-tahun sebelumnya membuat udara semakin berat. Tiba-tiba, pemuda yang terikat itu berteriak. Suaranya melengking, memecah keheningan. Matanya membelalak saat tubuhnya mulai gemetar. "Ampun, Pak. Saya mohon, jangan bunuh saya." Pak Wiratma tidak menjawab. Ia mengambil keris Jagal Sukma, menggenggamnya dengan erat. Joko menelan ludah, merasa dadanya sesak. Ini bukan sekadar pembunuhan. Ini adalah perjanjian dengan kekuatan yang lebih besar dari mereka. Pak Wiratma menempelkan ujung keris ke dada pemuda itu, tepat di tengga-tengga jantungnya. "Dengan darahmu, aku memperpanjang kejayaan keluarga ini." Sekali tebas, darah memancar dari tubuh pemuda itu. Joko terkejut melihat betapa cepatnya darah mengalir ke dalam mangkuk besar di bawah altar. Pak Wiratma menancapkan keris lebih dalam, memastikan bahwa nyawa telah pergi. Tubuh korban mulai mengejang, lalu diam. Udara di ruangan tiba-tiba berubah. Angin berhembus dari arah yang tak jelas, membalikkan beberapa lembar kain dan membuat nyala api lilin bergoyang liar. Dari dalam keris terdengar bisikan pelan, seperti suara banyak orang berbicara sekaligus. "Darah diterima, kekayaan dan kekuasaanmu dilanjutkan." Pak Wiratma menghela napas panjang, lalu meletakkan keris kembali ke atas altar. Ia menatap mangkuk yang kini penuh dengan darah, kemudian mengambilnya dengan hati-hati. Darah itu akan digunakan untuk menyelesaikan ritual. Busari mendekat,
mengambil sebilah kain putih, lalu menutup wajah korban dengan penuh kehati-hatian. Ia sudah terbiasa dengan pemandangan ini. Baginya, ini bukan lagi sebuah dosa, ini adalah keharusan. Sementara itu, Joko berdiri terpaku. Tangannya gemetar, matanya tetap tertuju pada tubuh tak bernyawa di hadapannya. Ia ingin berpaling, tetapi sesuatu dalam dirinya menahannya. Pak Wiratma menoleh ke arah putranya. Kau harus terbiasa, Joko. Ini adalah takdir kita. Jika kau ingin menjaga kekayaan dan kekuasaan keluarga ini, kau harus siap meneruskan ritual ini suatu hari nanti. Joko menelan ludah, lalu mengangguk pelan. Ia tahu bahwa tidak ada jalan lain. Beberapa jam kemudian, setelah ritual selesai, Pak Wiratma dan Joko membawa mayat itu ke hutan di pinggiran desa. Mereka menggali lubang dalam diam, hanya suara sekop yang menggali tanah basah yang terdengar. Namun, saat mereka hendak menguburkan mayat, sesuatu terjadi. Mayat itu bergerak. Joko tersentak mundur, hampir menjatuhkan sekopnya. Pak Wiratma segera mencengkeram bahunya. Jangan takut, lanjutkan penguburan. Namun, Joko bisa melihat dengan jelas, jari-jari mayat itu bergerak, lalu kelopak matanya sedikit terbuka. Mulutnya mengeluarkan suara lirih, seperti mencoba mengucapkan sesuatu. Pak Wiratma tidak ragu. Ia mengayunkan sekopnya, menghantam kepala mayat itu dengan keras. Sekali, dua kali, hingga suara lirih itu lenyap. Joko terdiam, perutnya terasa mual, tapi ia tidak berani menunjukkan kelemahannya. Sudah selesai, kata Pak Wiratma dingin. Joko menelan ludah, lalu mulai menimbun mayat itu dengan tanah. Setelah beberapa menit, yang tersisa hanyalah gundukan tanah tanpa tanda. Mereka berdua berdiri di sana untuk beberapa saat, membiarkan angin malam berhembus membawa hawa dingin. Lain kali, kau yang harus melakukannya sendiri, kata Pak Wiratma sebelum berbalik dan berjalan pulang. Joko menatap kuburan itu sekali lagi. Di benaknya, suara mayat tadi masih terngiang-ngiang. Dan entah kenapa, di dalam kegelapan hutan itu, ia merasa ada yang mengawasi mereka. Joko masih berdiri di tepi hutan, menatap tanah basah yang baru saja mengubur korban ritual mereka. Angin malam berhembus lebih dingin dari sebelumnya, menusuk hingga ke tulang. Namun, bukan udara dingin yang membuatnya menggigil, melainkan perasaan aneh yang terus mengusik pikirannya. Suara lirih dari mayat tadi masih terngiang-ngiang di telinganya. Itu bukan sekadar suara kematian. Ada sesuatu yang ingin dikatakan oleh korban sebelum ajal menjemputnya. Tapi apa? Pak Wiratma sudah berjalan lebih dulu. Tak sedikit pun menoleh ke belakang, seakan-akan membunuh dan menguburkan seseorang bukan hal yang berarti baginya. Joko menarik napas panjang, mencoba mengabaikan perasaan tidak enak yang terus menghantuinya. Ia melangkah cepat, menyusul ayahnya yang telah lebih dulu masuk ke rumah. Namun, sebelum ia menutup pintu, matanya menangkap sesuatu di balik pepohonan. Dua mata merah menyala menatapnya dari dalam kegelapan hutan. Joko terkejut. Dadanya berdegup kencang. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dalam sekejap, mata itu lenyap, seperti tersedot ke dalam kegelapan. Joko menutup pintu dengan cepat, menempelkan punggungnya ke kayu dingin itu, sambil berusaha menenangkan napasnya. Ia mencoba berpikir jernih. Mungkin itu hanya ilusi, hanya bayangan yang diciptakan oleh rasa takutnya. Tapi, jauh di lubuk hatinya, ia tahu itu bukan ilusi. Keesokan harinya, kehidupan di rumah keluarga Wiratma berjalan seperti biasa. Tidak ada yang berubah, seolah-olah kejadian semalam hanyalah bagian dari rutinitas mereka. Pak Wiratma duduk di serambi rumah, menyeruput kopi panas dengan wajah tenang. Bu Sari sibuk menyiapkan ramuan obat untuk beberapa warga yang akan datang berobat. Lestari, yang tidak tahu apa yang terjadi semalam, duduk di sudut ruangan dengan tatapan kosong. Joko mencoba menjalani harinya seperti biasa, tapi sesuatu terus mengganggunya. Saat ia mencuci tangan di sumur belakang rumah,
ia melihat sesuatu di bawah kukunya. Darah. Ia yakin sudah membersihkannya semalam, tapi sekerong. Darah itu ada di sana lagi. Berwarna merah pekat dan seolah tak bisa hilang. Ia menggosokkan tangannya lebih keras, mencuci dengan sabun berkali-kali. Namun, semakin ia membersihkannya, semakin banyak darah yang muncul. Tiba-tiba, suara lirih terdengar di telinganya. Kuburkan aku dengan layak. Joko terlonjak mundur. Tangannya bergetar hebat saat ia kembali menatap air sumur. Wajahnya sendiri terpantul di permukaan air. Tapi ada sesuatu yang lain di belakangnya, yaitu sosok korban yang mereka bunuh semalam. Wajahnya pucat, matanya kosong, mulutnya terbuka, seolah ingin berbicara. Joko jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Ia ingin berteriak, tapi tenggorokannya terasa tercekat. Namun, ketika ia kembali menatap sumur, bayangan itu sudah hilang. Joko, suara ayahnya terdengar dari dalam rumah. Ia tersentak, buru-buru diri dan mengatur napas. Ketakutan masih mencengkeramnya, tapi ia harus menahannya. Jika ayahnya tahu ia mulai goyah, mungkin ia akan dianggap sebagai kelemahan dalam keluarga ini. Di sisi lain desa, seorang lelaki tua duduk termenung di teras rumahnya yang reot. Dia adalah Mbah Kromo, dukun desa yang sudah lama hidup di Karangjati, merasakan sesuatu yang ganjil sejak tadi malam. Sejak muda, Mbah Kromo sudah tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda dengan keluarga Wiratma. Tidak ada keluarga yang bisa tiba-tiba menjadi kaya tanpa sebab yang jelas. Tapi hingga sekarang, tak ada bukti yang bisa menunjukkan keterlibatan mereka dalam sesuatu yang gelap. Namun, semalam, ia terbangun dengan firasat buruk. Saat ia keluar rumah, ia melihat burung gagak bertengger di atap rumah keluarga Wiratma. Burung gagak bukanlah hal biasa di desa mereka, apalagi di malam suro. Ia merasa ada sesuatu yang terjadi, dan firasatnya semakin kuat ketika pagi ini salah satu warga datang dengan kabar buruk. "Mbah, anak saya hilang semalam." Mbah Kromo menatap ibu yang menangis di hadapannya. Ia langsung tahu bahwa ini bukan sekadar kasus anak tersesat. Ia segera mengambil tongkatnya, berjalan pelan menuju rumah keluarga Wiratma dengan tujuan mencari tahu lebih dalam. Joko duduk di ruang tamu, masih berusaha mengendalikan dirinya. Namun, pikirannya terus dipenuhi oleh suara-suara aneh yang berbisik di telinganya. Saat ia melamun, pintu rumah diketuk. Pak Wiratma melirik sekilas sebelum berdiri dan membukakan pintu. Di hadapannya berdiri Mbah Kromo dengan tatapan tajam. "Selamat pagi, Mbah," sapa Pak Wiratma dengan ramah seperti biasa. Mbah Kromo menatap lurus ke dalam rumah. Matanya menyapu setiap sudut, seakan sedang mencari sesuatu. "Pak Wiratma, semalam seorang pemuda di desa ini menghilang. Kau tahu sesuatu tentang itu?" katanya dengan suara berat. Joko yang mendengar pertanyaan itu langsung merasa tubuhnya menegang. Namun, Pak Wiratma tetap tenang. Ia tersenyum tipis dan menggeleng. "Aku tidak tahu, Mbah. Semalam aku dan keluargaku hanya di rumah, seperti biasa." Mbah Kromo memperhatikan ekspresinya dengan saksama, mencari tanda-tanda kebohongan. Wajah Pak Wiratma tetap tanpa celah, tidak ada sedikit pun keraguan atau kecemasan. Namun, Joko tahu sesuatu. Ia bisa merasakan bagaimana tubuhnya gemetar kecil. Jika Mbah Kromo lebih peka, mungkin ia bisa melihat bahwa ada yang tidak beres dengannya. Setelah beberapa saat hening, Mbah Kromo menghela napas panjang. "Baiklah, tapi kalau kau mendengar sesuatu, beritahu aku." Pak Wiratma mengangguk. "Tentu, Mbah." Setelah Mbah Kromo pergi, Joko menoleh ke arah ayahnya. Ia bisa melihat sekilas sesuatu di mata ayahnya, sesuatu yang dingin dan berbahaya. "Lain kali, jangan menunjukkan ketakutanmu," kata Pak Wiratma dengan suara rendah.
Joko menelan ludah. Ia baru menyadari satu hal yang selama ini tidak pernah ia pikirkan dengan serius. Tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari keluarga ini. Tidak peduli seberapa besar ia takut, tidak peduli seberapa besar ia ingin berhenti. Kutukan ini akan terus mengikatnya. Joko masih duduk diam di ruang tamu, memandangi lantai dengan tatapan kosong. Kata-kata ayahnya tadi terus terngiang di kepalanya. Lain kali, jangan menunjukkan ketakutanmu. Ketakutan, ia tak bisa lagi membedakan mana ketakutan dan mana kehendak yang tumbuh di dalam dirinya. Ia merasa terperangkap di dalam keluarga yang tidak memberikan pilihan. Tidak ada jalan keluar. Di luar, langit Karangjati mulai berubah warna, menandakan senja telah datang. Cahaya jingga yang menyapu desa terlihat damai di mata warga lain, tapi tidak bagi Joko. Baginya, itu adalah pengingat bahwa waktu terus berjalan, dan cepat atau lambat, ia akan menjadi bagian dari ritual ini sepenuhnya. Pak Wiratma masuk ke dalam rumah setelah berbicara dengan beberapa warga. Dengan langkah tegap dan ekspresi yang tetap datar, ia duduk di kursinya sambil menatap Joko. "Kita akan pergi dari sini," katanya tiba-tiba. Joko mendongak, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Kemana, Pak?" tanya Joko. "Kita akan ke kota," jawab Pak Wiratma. Matanya penuh dengan keyakinan. "Kita sudah cukup lama di sini. Desa ini sudah memberi kita banyak. Tapi sekarang waktunya kita berkembang lebih jauh. Di kota, kekayaan dan kekuasaan kita bisa lebih besar. Dan ritual ini tetap akan berjalan." Joko menelan ludah. Pergi dari desa? Berarti mereka akan meninggalkan tempat di mana tradisi ini sudah tertanam begitu dalam. Tapi itu juga berarti bahwa keluarga mereka akan membawa ritual ini ke tempat yang lebih luas. Lestari, yang sejak tadi hanya duduk diam di sudut ruangan, langsung menegakkan tubuhnya. "Kita akan tetap melakukan ini di kota?" Suaranya gemetar. Pak Wiratma menoleh padanya dengan tatapan tajam. "Tentu, tidak peduli di mana kita berada, jagal sukma tetap harus diberi makan. Tanpa tumbal, kita akan kehilangan segalanya." Lestari meremas ujung bajunya. Ia ingin menolak, ingin berteriak bahwa mereka seharusnya menghentikan semua ini. Namun, ia tahu ayahnya tidak akan pernah mendengarkan. Bu Sari, yang selama ini lebih banyak diam, hanya menghela napas pelan. Ia sudah terlalu lama menjadi bagian dari keluarga ini untuk bisa membantah. Malam itu, berita kepindahan keluarga Wiratma menyebar ke seluruh desa. Warga merasa kehilangan. Bagi mereka, keluarga Wiratma adalah orang-orang baik yang selalu membantu. Beberapa orang bahkan datang ke rumah untuk memberikan ucapan perpisahan. "Pak Wiratma, kami sangat berterima kasih atas bantuan Anda selama ini. Desa ini akan kehilangan sosok pemimpin yang bijaksana," kata Pak Warto, salah satu tetua desa. Pak Wiratma hanya tersenyum kecil. "Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan. Semoga desa ini terus makmur." Mbah Kromo juga datang, tapi berbeda dengan warga lain. Ia tidak membawa senyum di wajahnya. Ia hanya menatap lurus ke arah Pak Wiratma. Lalu pada Joko. "Kalian benar-benar pergi?" tanyanya dengan suara serak. "Iya, Mbah. Kami akan pindah ke kota," jawab Pak Wiratma dengan sopan. Mbah Kromo tidak langsung menjawab. Ia menatap Joko dalam-dalam, seolah mencari sesuatu di dalam matanya. Joko merasa tubuhnya menegang. "Kau masih bisa memilih jalanmu sendiri," kata Mbah Kromo pelan. Joko terkejut. Dia hampir ingin bertanya apa maksudnya. Tapi sebelum ia sempat membuka mulut, Pak Wiratma sudah menepuk pundaknya keras. "Terima kasih atas nasihatnya, Mbah," kata Pak Wiratma dengan senyum tipis, sebelum menarik Joko agar segera masuk ke dalam rumah. Mbah Kromo tetap berdiri di sana, menatap kepergian mereka dengan mata penuh kecemasan. Ia tahu keluarga itu tidak akan berhenti, dan ia tahu suatu hari nanti kutukan yang mereka bawa akan menjadi sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang bahkan mereka sendiri tidak bisa kendalikan.
Perjalanan ke kota terasa panjang dan sunyi. Lestari duduk diam di dalam mobil, menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. Ia melihat sawah, hutan, dan perkampungan kecil berlalu begitu saja. Joko hanya terdiam. Sejak kepergian mereka dari desa, pikirannya dipenuhi oleh bayangan hutan Karangjati dan sosok mata merah yang sempat menatapnya malam itu. Setelah berjam-jam perjalanan, akhirnya mereka tiba di tujuan mereka, sebuah kota yang jauh lebih besar dan modern dibandingkan desa kecil mereka. Rumah yang mereka tempati adalah rumah tua besar di pinggiran kota. Luas, megah, tetapi terasa kosong. Ada sesuatu dalam rumah itu yang membuat bulu kuduk Joko berdiri, mungkin karena ia tahu bahwa tempat ini akan menjadi saksi dari ritual-ritual selanjutnya. Malam pertama mereka di kota, Pak Wiratma segera bergerak. Ia tidak membuang waktu. Joko mendapati dirinya duduk di ruang tamu, memperhatikan ayahnya yang dengan tenang membuka peti kayu besar yang mereka bawa dari desa. Di dalamnya berbaring keris pusaka Jagal Sukma. Kilatan merah di bilahnya terlihat lebih kuat dari sebelumnya, seolah senang bahwa ritual ini akan segera dilakukan kembali. Kita harus mencari tumbal baru, kata Pak Wiratma tanpa ragu. Joko menelan ludah. Ia tahu di desa ritual ini dilakukan dengan sangat hati-hati. Pemilihan korban selalu dilakukan dengan perhitungan matang. Tapi di kota semuanya berbeda. Siapa yang akan jadi korban? Tanya Lestari dengan suara bergetar. Pak Wiratma tersenyum kecil. Di kota ini ada banyak orang yang tidak diperhatikan. Gelandangan, orang-orang yang tak punya keluarga. Mereka sempurna untuk ini. Bu Sari mengangguk pelan. Tidak akan ada yang mencurigai dan kita bisa melanjutkan seperti biasa. Joko merasa ada sesuatu dalam dirinya yang memberontak, tapi ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap keris pusaka itu, dan untuk pertama kalinya, ia merasa keris itu sedang menatap balik ke arahnya. Malam itu, saat semua orang sudah tidur, Joko berdiri di depan altar tempat keris itu disimpan. Ia merasa tubuhnya berat, seolah ada sesuatu yang mengikatnya di tempat itu. Lalu, di sudut ruangan, ia melihatnya lagi. Sosok korban pertama yang mereka bunuh di desa. Wajahnya pucat, matanya kosong, mulutnya terbuka, dan kali ini ia berbicara lebih jelas. Kau tidak akan bisa lari. Joko terbangun dengan nafas tersengal-sengal. Mimpi atau sesuatu yang lebih dari sekadar mimpi. Ia menatap sekeliling ruangan. Semua tampak biasa. Tapi di dalam dadanya, ia tahu kutukan ini tidak akan berhenti hanya karena mereka pindah tempat, karena ia akan terus mengikuti mereka. Joko terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Dadanya naik turun, napasnya tersengal-sengal. Cahaya bulan yang masuk melalui jendela membuat bayangan di kamarnya tampak lebih panjang dan menakutkan. Ia mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Namun, mimpi itu masih jelas di pikirannya. Atau mungkin bukan sekadar mimpi. Sosok korban pertama yang mereka bunuh di desa tadi kembali muncul, lebih dekat dari sebelumnya, dengan suara yang lebih jelas. Kau tidak akan bisa lari. Joko mengusap wajahnya, lalu menoleh ke jam dinding. Sekarang jam 2:30 dini hari. Suasana rumah sangat sunyi, tapi entah kenapa ia merasa seolah-olah tidak sendirian di kamar itu. Ia menoleh ke sudut ruangan. Tidak ada siapa-siapa, tapi rasa tidak nyaman itu tetap ada. Joko menghela napas panjang dan mencoba tidur lagi, tapi matanya tak bisa terpejam. Di luar kamarnya, rumah itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus perlahan dari celah jendela yang belum tertutup rapat. Di ruang tamu, altar keramat masih berdiri tegak dengan keris Jagal Sukma di atasnya. Namun, ada sesuatu yang aneh. Keris itu bergetar sendiri. Tak ada yang menyadarinya, tak ada yang melihat. Tapi di dalam beyang-beyang rumah besar itu,
sesuatu sedang bangkit. Keesokan harinya, keluarga Wiratma beraktivitas seperti biasa, seakan-akan tidak ada yang terjadi semalam. Pak Wiratma pergi mengurus bisnisnya. Di kota, ia mulai memiliki pengaruh. Hubungannya dengan beberapa pejabat dan pengusaha semakin kuat, dan tak ada yang tahu dari mana kekayaannya berasal. Busari mulai beradaptasi dengan lingkungan baru. Meskipun tidak banyak warga yang mengenalnya, ia tetap menjalankan perannya sebagai perempuan yang penuh perhatian. Lestari lebih sering mengunci diri di kamarnya. Ia merasa tidak nyaman di rumah ini. Ada sesuatu yang membuatnya merasa selalu diawasi, meskipun ia tidak bisa menjelaskan apa itu. Sementara itu, Joko duduk termenung di teras rumah. Ia belum bisa melupakan mimpi semalam. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa semua itu hanya perasaan bersalah yang mulai menggerogotinya. Tapi semakin ia mencoba melupakan, semakin jelas suara itu di kepalanya. Kau tidak akan bisa lari. Matahari mulai tenggelam. Saat senja menyelimuti kota, suasana di rumah itu menjadi lebih dingin dari biasanya. Lestari keluar dari kamarnya dan melihat Joko masih duduk di teras. "Joko, kau baik-baik saja?" Joko menoleh dengan tatapan kosong. "Aku merasa ada yang mengawasi kita." Lestari mengangguk pelan. "Aku juga." Sebelum mereka sempat melanjutkan pembicaraan, pintu depan terbuka. Pak Wiratma masuk dengan ekspresi puas di wajahnya. "Kita sudah punya calon tumbal baru," katanya tanpa basa-basi. Joko dan Lestari sama-sama terdiam. Di belakang Pak Wiratma, Busari menyusul masuk dengan tatapan datar. "Kita harus segera melakukan ritual. Keris sudah mulai meminta darah lagi." Joko menghela napas panjang. Ini tidak bisa dihindari. Malam ini, darah akan tumpah lagi. Ketika malam tiba, rumah keluarga Wiratma kembali menjadi tempat ritual. Calon tumbal mereka kali ini adalah seorang gelandangan yang mereka culik di pinggiran kota. Seorang pria tua dengan wajah yang penuh luka dan tubuh kurus kering. Ia diikat dengan kain putih dan diletakkan di atas lantai dekat altar. Matanya terbuka, tetapi pandangannya kosong. Ia tampak lemah, mungkin karena sudah dibius sebelumnya. Pak Wiratma mengambil jagal sukma dari altar. Kilatan merah di bilahnya semakin jelas. "Ritual ini harus terus dilakukan," katanya sambil menatap Joko. Joko menelan ludah. Ayahnya sudah semakin dalam praktik ini. Tidak ada keraguan dalam suaranya. Tidak ada emosi, hanya kepastian bahwa ritual ini harus dilanjutkan. Busari membacakan mantra dalam bahasa Jawa kuno, sementara Lestari menutup matanya, berusaha mengabaikan semuanya. Namun, sesuatu terasa berbeda kali ini. Udara di ruangan itu menjadi lebih berat. Api lilin berkedip tak menentu, seolah ada angin tak kasat mata yang berhembus di dalam rumah. Joko merasa bulu kuduknya berdiri. Saat Pak Wiratma mengangkat keris, terdengar suara berbisik. Bukan dari ayahnya, bukan dari ibunya, tapi dari sesuatu yang tak terlihat. "Kalian telah melampaui batas." Pak Wiratma terhenti sejenak. Ia menoleh, matanya menyipit. "Siapa itu?" Tapi tidak ada yang menjawab. Joko menelan ludah, melihat sekeliling ruangan. Bayangan di dinding tampak bergerak sendiri, seperti ada sosok tak kasat mata yang sedang mengintai mereka. Pak Wiratma kembali fokus. Ia mengacungkan keris ke dada pria tua yang sudah tak sadarkan diri itu. Namun, sebelum bilah keris menyentuh kulit korban, api di ruangan itu padam seketika. Ruangan menjadi gelap total. Lestari menjerit. Joko berdiri kaku. Busari terengah-engah. Pak Wiratma mencoba tetap tenang. "Jangan panik." Tapi sebelum ia bisa melakukan sesuatu, terdengar suara tawa dari sudut ruangan. Suara yang tidak berasal dari siapapun di dalam rumah itu. Munculnya sosok tak terlihat. Pak Wiratma mengangkat tangan, mencoba meraba-raba di dalam kegelapan. Siapa itu? Suaranya tetap tegas. Tawa itu semakin keras. Lalu terdengar suara lain.
Kalian telah menodai keseimbangan. Kalian akan membayar harga. Joko mencoba menajamkan matanya. Dalam redupnya cahaya lilin yang mulai menyala kembali, ia melihat sesuatu di ujung ruangan. Sesosok bayangan tinggi dengan mata merah membara. Sosok itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sana, memperhatikan mereka semua. Lestari menangis ketakutan. "Pak, apa itu?" Pak Wiratma tetap diam, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Tapi sebelum ia sempat berbicara, sosok itu bergerak. Dalam sekejap, ruangan kembali bergetar. Angin bertiup dengan keras. Lilin yang baru saja menyala kembali padam lagi. Dan dalam kegelapan itu, terdengar satu bisikan yang sangat jelas. "Kini giliran kalian." Lalu terdengar jeritan panjang dan semuanya berubah. Jeritan panjang menggema di dalam rumah besar itu, bercampur dengan suara benda-benda berjatuhan dan angin kencang yang tiba-tiba berhembus liar. Lilin yang sebelumnya padam kembali menyala satu persatu, tetapi api mereka bergoyang liar, seakan-akan ketakutan terhadap sesuatu yang baru saja hadir. Joko berdiri mematung. Napasnya tertahan di tenggorokan. Matanya menatap lurus ke depan, di mana sosok tinggi dengan mata merah membara masih berdiri di sudut ruangan. Sosok itu tidak memiliki bentuk yang jelas, hanya bayangan pekat yang berdenyut, seakan-akan ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Pak Wiratma, yang sejak tadi berusaha tetap tenang, kini mulai terlihat goyah. Tangannya yang memegang jagal sukma gemetar sedikit. "Siapa kau?" Suaranya terdengar lebih keras dari yang ia maksudkan. Sosok itu tidak menjawab. Namun, tiba-tiba ruangan menjadi jauh lebih dingin. Nafas mereka semua terlihat seperti uap di udara. Lalu terdengar suara lirih, seperti bisikan ribuan suara dari segala arah. "Kalian telah melampaui batas. Kalian telah merusak keseimbangan." Joko merasakan bulu kuduknya berdiri. Lestari jatuh berlutut. Tubuhnya bergetar hebat. Air mata mengalir di pipinya, tetapi ia tak mampu bersuara. Bu Sari menggenggam tangannya erat, seakan mencoba mencari perlindungan. Tetapi Joko tahu, tidak ada yang bisa melindungi mereka kali ini. Pak Wiratma berusaha mengendalikan situasi. Ia menggenggam jagal sukma lebih erat dan mulai merapalkan mantra kuno yang biasanya ia ucapkan sebelum ritual. Namun, kali ini berbeda. Suara mantranya terdengar sumbang, seakan-akan setiap kata yang keluar dari mulutnya justru membuat ruangan semakin bergetar. Tiba-tiba, terdengar suara tawa, bukan dari makhluk itu, tapi dari udara di sekitar mereka. Joko bisa merasakan ada sesuatu yang lain di ruangan itu. Sosok korban mereka. Mereka tak bisa melihatnya, tapi mereka ada di sana. Pak Wiratma melangkah mundur. Wajahnya mulai menunjukkan ekspresi yang belum pernah Joko lihat sebelumnya. Keris jagal sukma, yang seharusnya menjadi alat kekuatan mereka, kini mulai bergetar liar di tangannya. Bilahnya mengeluarkan suara mendesis, seperti logam yang dipanaskan. Lalu, keris itu melompat sendiri dari tangannya. Pak Wiratma terkejut. Ia mencoba meraihnya kembali. Tapi sebelum ia bisa bergerak, sesuatu yang tak terlihat mencengkram lehernya. Lestari berteriak, tapi suaranya tertelan oleh suara-suara aneh yang bergema di seluruh ruangan. Joko hanya bisa menonton dalam horor saat tubuh ayahnya terangkat ke udara. Kakinya menendang-nendang liar, matanya melebar, mulutnya terbuka, berusaha mengucapkan sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Kemudian, satu suara berbisik tepat di telinga semua orang. Darah harus dibayar dengan darah. Dalam sekejap, tubuh Pak Wiratma terhempas ke lantai dengan keras. Ia terbatuk, tetapi yang keluar dari mulutnya bukan hanya udara, melainkan darah hitam pekat yang mengalir tanpa henti. Ia mengangkat tangannya, mencoba meraih sesuatu yang tak terlihat di udara. Namun, Joko bisa melihatnya dengan jelas. Ada tangan-tangan tak kasat mata yang kini menggenggam tubuh ayahnya. Tangan itu mulai menarik tubuh Pak Wiratma ke dalam bayangan di lantai. Ia menjerit,
Matanya memohon pertolongan, tetapi tak ada yang bisa dilakukan siapapun. Dalam beberapa detik, tubuhnya lenyap tersedot ke dalam kegelapan yang kini menutupi lantai rumah mereka. Dan kemudian, sunyi. Tak ada yang berbicara selama beberapa saat. Busari menutup mulutnya dengan kedua tangan. Wajahnya penuh ketakutan dan keterkejutan. Lestari terisak pelan, tangannya masih gemetar. Joko tetap diam. Ia ingin merasa lega karena ayahnya yang selama ini menjadi pemimpin dari ritual mengerikan itu sudah tiada. Tapi sesuatu memberitahunya bahwa ini belum berakhir. Ia menoleh ke altar. Di sana, jagal sukma masih tergeletak di lantai. Kilatan merah di bilahnya jauh lebih terang dari sebelumnya. Keris itu haus akan lebih banyak darah. Dan kali ini, ia tahu pusaka itu tidak akan berhenti sebelum semua yang terlibat dalam ritual ini ikut terbunuh. Joko menyadari sesuatu. Kutukan ini bukan hanya milik ayahnya. Kutukan ini kini milik mereka semua. Tanpa berpikir panjang, Joko menarik tangan Lestari dan Busari. "Kita harus pergi dari sini," katanya dengan suara gemetar. Lestari mengangguk cepat. Sementara Busari hanya berdiri di tempat, seolah tak bisa percaya bahwa semuanya berakhir seperti ini. Namun, saat mereka mencoba berlari ke pintu depan, pintu itu tertutup sendiri dengan keras. Joko menoleh ke sekeliling ruangan. Bayangan di dinding mulai bergerak lagi. Sosok dengan mata merah masih berdiri di sana, mengawasi mereka. Tidak ada jalan keluar. Joko mencoba menarik gagang pintu dengan sekuat tenaga, tapi tak bergeming. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki naik dari bawah lantai. Seakan-akan ada sesuatu yang keluar dari dalam tanah rumah mereka. Ia menoleh ke bawah dan melihat retakan besar mulai muncul di lantai kayu. Dari dalam retakan itu, tangan-tangan hitam muncul, merangkak naik, mencoba meraih mereka bertiga. Busari akhirnya tersadar dan mulai mundur dengan napas memburu. Joko tahu mereka harus melakukan sesuatu, tapi apa yang harus ia lakukan? Lalu matanya tertuju pada satu benda di altar, keris jagal sukma. Keris itu masih bergetar, seolah menunggu untuk digunakan. Joko tidak tahu dari mana dorongan ini datang, tapi tanpa berpikir panjang, ia mengambil keris itu. Dan begitu tangannya menyentuh bilahnya, seketika ia merasakan sesuatu menyusup ke dalam pikirannya. Kilatan gambar-gambar mengerikan muncul dalam benaknya. Darah, korban-korban lama, suara jeritan yang tak pernah berhenti, dan satu pesan yang jelas di kepalanya, hanya dengan darah pemilik terakhir, kutukan ini bisa dihentikan. Joko menoleh ke ibunya. Lestari menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Dan tiba-tiba, Joko sadar apa yang harus ia lakukan. Tapi sebelum ia bisa bergerak, sesuatu dari dalam bayangan menyeretnya ke dalam kegelapan. Dan kemudian, rumah keluarga Wiratma runtuh dalam sunyi. Beberapa hari kemudian, warga sekitar melaporkan bahwa rumah tua di pinggiran kota itu hilang begitu saja. Tidak ada reruntuhan, tidak ada jejak. Seakan-akan tidak pernah ada rumah di sana, dan legenda tentang keluarga Wiratma pun berubah menjadi sekadar bisikan di antara orang-orang yang penasaran. Tapi satu hal yang pasti, keris jagal sukma belum ditemukan, dan kutukan itu belum berakhir.